Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? Apa kabar semuanya? Baik. Saya doakan semuanya baik, dapat rezeki yang baik. Yang belum dapat jodoh yang baik. Yang belum dapat pekerjaan yang baik. Hari ini kita akan bicara tentang pemikiran pola pikir tingkat internasional atau tingkat dunia. UIR akan dilantik rektornya hari ini. Selamat Bapak Profesor Sabrinaldi untuk 4 tahun ini sampai 2021 sampai 2025. Dia 4 tahun saja, kayak Presiden Amerika, nggak sama dengan Presiden Indonesia 5 tahun. Jadi kalau mau jadi to be world class, kelas dunia, 3 saja. Kalau institusi Anda mau jadi kelas dunia, kalau pribadi Anda atau nama Anda ingin harum di mata dunia, bukan di mata lokal lagi, daerah lagi, kuasai 3 hal. Pertama, ahsan, yang paling baik, orang yang paling baik. Kalau mau jadi level dunia, jadilah orang yang paling baik. Baik sikapnya, akhlaknya, ramah, santun, hatinya bersih. Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf itu kelas dunia itu. Nabi Sulaiman kelas dunia. Nabi Daud kelas dunia. Nabi Muhammad kelas dunia. Nabi Isa juga kelas dunia. Sampai sekarang namanya harum. Jadi paling baik. Jangan berpikir suuzon, berpikir buruk. Selalu berusaha baik terus. Memang ada yang membuat kita terpengaruh, isu-isu membuat kita terpengaruh. Cepat kembali kepada hati yang baik, sehingga perkataan, perbuatan Anda baik. Orang menilai Anda terbaik. Ahsan, nama saya Husnul, itu artinya baik. Saya tahu bahwa kebaikan akan selalu bersama saya dimanapun saya ditempati. Berarti masih bisa merubah mana yang kurang baik menjadi baik. Karena saya juga ingin mengikut our prophet Nabi Muhammad. Dia menyempurnakan akhlak. Akhlak manusia memang sudah baik, ataupun ada kebaikan dan bercampur dengan keburukan, kebatilan, dimanapun, di tempat kerja, di masyarakat, bicara tentang Indonesia, bicara tentang dunia, tentu begitu. Ada saja kekurangan, tapi kita harus berpositif baik. Saya datang ke tempat kerja, saya akan menjumpai teman-teman yang baik. Padahal ada yang kita nggak sukai loh. Saya datang ke tempat ibadah, saya akan menjumpai orang-orang yang baik. Padahal di situ ada yang orang yang selisih paham dengan kita. Begitu, untuk merefreshkan, menjadikan pikiran Anda selalu baik saja. Karena segala sesuatu berasal dari inner, dari dalam. Wah, jadi motivasi. Jadi ahsan itu bisa to be world class, tapi belum masuk ke asja. Berani. Banyak orang kadang takut corona, takut masa depan. Muhammad Nasir bilang, saya tidak takut masa depan. Masa depan itu tidak bahaya. Masa depan, masa sekarang sama-sama masa. Yang paling kita takuti itu adalah akhirat.
Itu yang paling harus kita takuti. Tapi orang dalam kehidupannya takut memberi kritik kepada atasan, takut untuk menghadapi preman. Nggak boleh gitu. Umar bin Khattab kelas dunia, dia berani. Panglima perang Khalid bin Walid kelas dunia, berani. Napoleon Bonaparte juga berani, sehingga masuk Mesir sendiri nggak perlu pakai perang, sudah dikuasai Mesir. Berani, orang-orang yang berani akan bisa mengalahkan orang-orang yang baik tapi pengecut. Itu bahasa gue. Orang berani tapi dia nggak baik ataupun dia penjahat akan ngalahin orang yang baik tapi pengecut. Makanya harus berani Anda. Yang paling penting, yang paling berani, asja. 2 kriteria. Pertama, ahsan, orang paling baik. Kedua, asja, orang yang paling berani. Jangan cemeng. Tapi jangan berani itu karena rame-rame aja. Kadang orang rame-rame berani itu karena dia bukan dari dasar kepribadiannya pemberani. Saya tidak pernah terlalu ikut campur tentang pemerintah, tapi saya terkenal, saya berani. Misalnya ada orang yang bercarut, saya bilang, hei jangan bercarut, bermain bola boleh. Ada orang yang tidur di masjid, Pak RW nggak mau larang, pengurus masjid nggak berani larang. Saya datangi rumahnya, memang ngamuk-ngamuk dia, tapi saya hadapi. Setelah itu memang dia tidak mau tidur di masjid lagi. Lawan ketakutan Anda itu. Mental blok mental itu harus dihilangkan. Saya tua, saya nggak ada duit, saya jelek, saya nggak S1, saya itu. Jadi kita udah menanamkan ketakutan sebelum kita melewatinya. Banyak laki-laki tidak mau melamar wanita, saya tidak akan diterima, saya nggak perfect. Nggak boleh begitu, harus berani. Karena ada yang kita contoh, Nabi Musa berani dia melawan ayah angkatnya Fir'aun. Semuanya harus didasari dengan keberanian. Bahkan orang yang berani itu akan lebih didengar daripada orang yang berilmu. Tengoklah kalau orang udah jadi preman, dia ambil lahan parkir, dia ambil lahan pasar, dia akan lebih didengar daripada orang berilmu. Berilmu itu kadang seremonial saja. Kampus cuma seremonial saja, sekolah cuma seremonial saja, riset cuma seremonial saja. Masih banyak orang-orang yang jadi preman di dunia ini. Tengok di Filipina, masih belum bisa dikuasai. Preman yang mencuri-curi kapal itu. Yang ketiga, kalau mau mencapai to be world class, kelas dunia, selain orang yang paling baik, yang kedua orang yang paling berani, yang ketiga ini yang kurangnya setelah saya perhatikan, orang yang paling sering memberi, ajwadu. Kalau kau mau jadi kelas dunia, kamu rektor, kamu harus sering memberi. Dari level bawah, kebersihan, honor, security-nya sering kau beri. Duit berapa saja, 10.000, 5.000, makanan apa saja, kue, agar-agar. Pikiranmu sering memberi. Tetanggamu sebelum kau makan, beri dulu. Tengok Nabi Muhammad setelah dia disuguhkan oleh istri tercinta Aisyah, apa yang ditanyanya? Padahal itu makanan kesukaannya. Ini tetangga ini udah dikasih belum? Tetangga itu udah dikasih belum? Apa kita sampai di situ? Kalau kita kan makan makanan saja, perut kita, perut anak kita, perut orang tua kita, atau satu rumah itu saja.
nggak mikir, nggak mikir. Padahal efeknya kebaikan yang kita berikan, kebaikan yang kita tularkan, itu kan mempermudah urusan. Ada ide-ide Anda yang belum diterima, itu gara-gara sebetulnya Anda masih menahan harta Anda. Nabi Muhammad juga begitu. Datang orang dikasih, datang lagi orang dikasih, datang orang lagi dikasih. Atau datang lagi orang, apa katanya, saya tidak pernah menyimpan. Tak ada lagi bahan saya, tak ada lagi barang saya. Tapi kalau kalian mau baru dikasih juga. Orang yang tulus, ada penceramah bilang, saya 71 tahun puasa Ramadan tapi tidak pernah menghadapi adanya peradaban besar seperti Nabi Muhammad yang hanya 9 tahun puasa Ramadan. Ya bagaimana Anda tidak orang yang pemurah hati, walaupun Anda pendai ustadz ataupun orang segan karena Anda ustadz. Bukan itu masalahnya. Anda murah tangan enggak? Masih juga Anda suka menyimpan. Bagaimana akan menjadi peradaban berubah? Anda sendiri belum merubah. Ini sadar nih cepat. Jadi ketua MUI, jadi ketua ini Badan Amil Zakat, dia sendiri enggak murah tangan. Setiap hari itu berpikir, saya hari ini udah memberi belum? Maka kalau sudah begitu, mudah-mudahan dikumpulkan dengan orang-orang yang begitu, karena kita tidak berada jauh daripada kebiasaan kita. Oke, puasanya 3 hal mencapai to be world-class. Saya yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.